Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali saya bahwa ini hari Sabtu gitu ya. Seharusnya kita libur bekerja gitu, tapi kita hadir di sini untuk sama-sama belajar. Kenapa saya bilang sama-sama belajar? Karena saya juga adalah orang tua. Jadi saya pikir hal seperti ini, situasi seperti ini juga menjadi satu momen belajar. Ya, kita juga sharing gitu. Saya dapat ilmu dari Bapak dan Ibu juga dapat ilmu dari saya. Karena saya dengan latar belakang saya seorang psikolog, ya saya juga dosen gitu. Jadi dari saya tuh teori dan juga prakteknya itu dari apa yang saya dapatkan dari klien-klien saya juga gitu. Jadi saya juga mendapat tools gitu sebagai orang tua dari pengalaman-pengalaman itu. Nah, mungkin satu hal yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada sekolah untuk orang tua. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi dengan kemajuan zaman, ya ini hal yang menyenangkan bahwa banyak seminar seperti ini. Kalau zaman orang tua saya dulu membesarkan saya, mana pernah ada yang kayak begini. Gak pernah. Jadi memang kita itu learning by doing. Betul-betul kita belajar itu sambil kita melakukannya. Gitu. Jadi gak ada juga kita tahu mana yang benar, mana yang tepat, pantas tidak pantas kita juga gak tahu. Tapi ya saat ini kondisi berubah. Nah ini menjadi satu keuntungan menurut saya bagi kita sebagai orang tua. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Oke, baik. Seperti judulnya ya, Staying Relevant in Your Child's Changing World. Bahwa ada dunia yang berubah. Bapak dan Ibu mungkin tahu istilah-istilah generasi ya. Ada generasi baby boomers lah, generasi X, Y gitu ya. Generasi Z lagi, alpha lagi, ini apaan sih urusan generasi-generasi ini. Tapi ternyata memang ada perbedaan. Makanya disebut bahwa generasi-generasi ini memang ada gap. Seperti itu. Oke, next. Berikutnya. Nah ini tadi saya sudah diperkenalkan ya. Jadi saya pikir nggak perlu lagi, saya psikolog berpraktek, saat ini praktek di Universitas Tarumanagara, di BJ Medical Clinic, juga Rumah Sakit Seci, seperti itu. Dan di Little Shine Montessori di apartemen Puri Orchard. Gitu. Nah ini saya membuat materi PPT supaya Bapak dan Ibu bisa melihat juga secara visual gitu ya. Kita ketahui bahwa yang disebut dengan remaja artinya ini adalah perkembangan ya. Anak kita dari lahir, kemudian dia menjadi anak, lalu menjadi remaja, baru kemudian dia menjadi dewasa. Nah di dalam rentang perubahan ini banyak hal yang ikut terpengaruh ya. Saya bagi dia menjadi 5 klaster seperti ini. Ada perkembangan fisik ya. Terkait dengan pubertas. Ya. Bapak dan Ibu, kita juga pernah melewati masa ini. Kita tahu rasanya ketika kita baru masuk ke masa remaja, hal-hal apa sih yang menjadi istilahnya kegalauan kita gitu ya. Bahwa kita mengalami pubertas, perubahan bentuk tubuh gitu ya. Hormonnya juga gitu. Coba Bapak dan Ibu, mungkin ada anaknya sekarang ya yang perempuan atau laki-laki yang masuk usia remaja mulai ribut soal jerawat. Nah, jerawat aja dah gitu ya. Sekarang yang diributkan apa? Skincare. Nah,
Waduh, saya dulu mengenal skincare itu kapan ya gitu ya. Kayaknya waktu kuliah itu pun taunya ya udahlah kita pakai pelembab. Oh sekarang enggak perlu. Sudah harus pakai sunscreen. Nah itu. Nah ini ada perubahan yang seperti ini loh. Urusan jerawat satu, waduh. Saya ini jadi Bapak dan Ibu perlu ketahui juga bahwa saya juga punya anak yang remaja ya. Saat ini kelas 7 tadi sama ya. Kelas 7 gitu ya. Nah urusan jerawat aja tuh punya acne patch itu ya. Saya nggak tahu dia sekali beli itu bisa berapa strip gitu. Ya. Yang kalau jerawatan tuh malah jadi kayaknya satu hal yang exciting buat dia. Karena dia akan mengganti acne patch-nya yang model-model yang macam-macam itu. Nah itu ini anak-anak zaman sekarang tuh. Ya. Kemudian terjadi perubahan bentuk tubuh. Ya. Bapak dan Ibu dulu kalau kita mau beli pakaian ya itu kita tunggu dibelikan orang tua. Sekarang tidak. Baru-baru ini saya bertemu dengan teman saya. Kebetulan teman saya kita satu usia, teman sepermainan tapi dia belum menikah. Lalu dia begini, Tin lu lihat gak ya kata dia, kenapa ya sekarang ini kok anak-anak tuh banyak banget yang pakai celana kotak-kotak. Bapak dan Ibu perhatikan gak? Kotak-kotak yang hitam merah. Kalau enggak hitam abu itu loh. Oh saya bilang ya ampun kamu gak tahu anak saya juga punya. Saya bilang gitu. Nah ini tentang perubahan hal seperti itu. Disuruh pakai rok, oh boro-boro. Gak mau. Maunya pakai celana yang kayak gitu-gitu. Ini perempuan loh. Yang anak laki-laki sama. Celananya yang begitu. Jadi perempuan laki sama. Bajunya ya yang kaos yang agak oversize seperti itu. Nah itu gaya anak-anak remaja zaman sekarang. Ya, start mungkin kalau saya lihat dari usia kelas-kelas 5 SD, 5, 6 gitu ya. Bahkan sampai yang SMA seperti itu. Nah ini kita bisa lihat ya ada satu kesamaan ya. Inilah yang disebut perbedaan generasi itu tadi. Nah kemudian ada perkembangan kognitif. Berasa enggak Bapak Ibu? Anaknya sekarang tuh kritis. Kalau misalnya kita melarang, itu dia mau tahu dulu. Kenapa enggak boleh? Kita dulu begitu? Enggak berani. Kena marah kita. Ya kan? Kalau sekarang, Mami aku mau pergi ya sama temanku. Gak usah deh. Kenapa sih gak usah? Aku mau pergi. Perginya cuma kemana gitu. Nah itu. Yang seperti itu. Pokoknya ada argumennya. Atau kalau enggak mungkin Bapak dan Ibu juga pernah bingung nih. Saya harus jawab anak saya bagaimana. Karena pertanyaannya itu kadang-kadang membingungkan. Mau dijawab seperti apa ya. Bapak dan Ibu. Sekarang Bapak Ibu tahu enggak ada istilah keras. Apaan saya pikir keras ya. Keras itu seperti pacar. Jadi teman dekat. Lawan jenis yang dia sukai, keras. Jadi kayak pacar gitu ya. Nah mungkin ada anak remaja di sini tahu nggak istilah keras? Tahu, nah, gitu ya. Jadi dia bilang anak saya nih, ini yang anak saya 2 perempuan, yang satu kelas 7, yang satu kelas 2. Yang kelas 2 SD bisa ngomong, Mami itu keras aku. Oke, terus dia siapa? Saya tanya gitu ya. Kenapa? Kamu suka dia kenapa? Kok dia bisa jadi keras kamu? Iya karena aku duduk sebangku sama dia. Oke fine. Ini ya Bapak dan Ibu, tolong jangan langsung ditelan mentah-mentah apa yang anak kita sampaikan pada kita. Tanyakan aja lebih lanjut yang dia maksud dengan keras itu apa tadi. Makanya saya tanya, kenapa dia jadi keras kamu? Iya karena dia duduk sebelah aku. Oke fine. Ini gara-gara anak laki-laki duduk di sebelah dia. Jadi kan obrolannya intens gitu ya. Orang namanya teman sebangku gitu. Dia merasa cocok, keras katanya. Ya it's okay lah. Nggak usah diambil pusing. Ah kamu baru 2 SD masa punya pacar gini gitu. Udah nggak usah dulu. Kita coba pahami dulu. Dari sisi si anak ini. Gitu. Nah anak saya yang usianya kelas 7 ini. Agak berbeda, udah nggak yang kayak begini terlalu terang-terangan. Ya kan, yang kelas 2 SD terang-terangan. Yang udah kelas 7 tidak. Saya tanya gimana teman-teman kamu? Biasa. Oke, sekarang lagi deket sama siapa? Nggak ada. Nah,
Itu ya yang remaja. Beda kan ya? Beda. Lalu berikutnya mulai mempertanyakan urusan otoritas. Kalau mau pergi atau mau sesuatu, dia tahu nih, mesti tanya misalnya ke papinya. Ya, cuma saya sudah sepakat dengan suami saya, apapun itu dalam mengambil keputusan, kalau ragu, tanya mami. Nah, kayak gitu. Tapi kalau sudah bilang tanya mami, berarti itu keputusan sudah di saya. Ingat Bapak Ibu, jangan suka melempar tanggung jawab. Kadang-kadang orang tua itu gini ya, sudah dia tanya papi, dia tanya mami. Kata mami, tanya papi lagi. Lah, jadi keputusannya bagaimana dong? Nggak tahu. Jadi kalau sudah dilempar, saya punya kesepakatan nih dengan suami. Kalau sudah dilempar, ya berarti lu yang harus mutusin gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi anak itu tahu nggak lempar-lemparan lagi. Karena kalau enggak, ya nggak boleh ya nggak boleh gitu. Boleh ya boleh. Ngapain nih ntar suruh tanya mami, mami suruh tanya papi gitu. Nah yang seperti itu. Jadi ini soal otoritas, ini juga menjadi perhatian sebetulnya bagi anak-anak kita. Berikutnya adalah terkait dengan perkembangan emosi. Moodnya naik turun. Sensitif ya, maunya mandiri, nggak mau diatur. Ya, suruh belajar gitu ya, sudah. Kata dia sudah. Saya bilang coba ambil bukunya, mami mau lihat kamu belajar apa. Sudah tadi. Udah dia nggak mau. Betul-betul dia nggak mau keluarin bukunya. Terus gimana? Mau berantem kita? Ya sudah, kalau dia mengatakan sudah ya sudah. Kita lihat nanti nilainya benar bagus atau enggak. Itu yang membuktikan dia belajar atau tidak sebetulnya. Karena begini Bapak Ibu, gaya belajar itu beda-beda. Ya, ada anak yang memang dia di rumah nggak usah belajar lagi. Dia apa yang dijelaskan oleh gurunya di sekolah itu udah dia serap. So di rumah nggak perlu dia mengulang, sebenarnya dia udah paham. Tapi ada anak yang, nah tipenya harus diulang-ulang baru dia bisa. Nah jadi kita harus tahu tipe anak kita yang mana. Gitu. Ya. Lalu berikutnya soal mood. Soal mood ini kalau dia lagi gak pengen ngomong sama kita, jangan coba-coba. Ya kan? Kalau enggak ya dia cuekin. Ya udah gitu aja. Dia paham, dia mau dengar atau enggak kita enggak tahu. Nah ini yang terjadi ya. Lalu berikutnya terkait dengan perkembangan sosial. Nah pengaruh teman sebayanya ya, media sosial. Bapak dan Ibu saya tanya, follow enggak Instagram anak-anaknya? Atau TikTok deh punya anaknya. Follow enggak? Follow. Tahu enggak dia punya second account, third account, fourth account? Nggak tahu. Bener kita follow IG dia ya. Ternyata dia punya IG lagi yang lain yang kita tidak tahu. Nah ini happen karena apa? Saya juga mengalami. Saya follow IG anak saya nggak ada updatean apa-apa. Tahu? Dia punya second account. Nah ini ya seperti itu loh. Dan itu udah gak perlu lah mami gak usah follow yang ini. Gitu. Terus gimana mau berantem gara-gara follow-followan Instagram? Ya enggak juga. Ya sudah dia gak kasih oke, fine. Saya mencoba menghormati privasi dia. Gitu. Sejauh itu tidak melenceng. Bu tahu dari mana dia tidak melenceng? Wong kita gak follow dia gitu kan. Nah ini Bapak dan Ibu satu hal. Saya sering mengatakan, saya sering berpesan pada orang tua, urusan handphone itu bukan urusan kepunyaan anak. Jadi saya tidak pernah ya, dan ini saya pikir Bapak dan Ibu juga perlu punya batasan ini. Handphone itu bukan punya anak. Handphone itu siapa yang beli? Mami atau papinya? Punya orang tua. So, kalau kamu tidak memakai dengan bijak dan saya menemukan bahwa kamu tidak menggunakannya dengan benar, maka sewaktu-waktu saya bisa ambil. Karena punya saya. Tapi beda kalau, nah saya tahulah kalau yang Chinese kita punya angpau. Ya kan? Nanti beli handphone pakai uang angpaumu. Jadi itu handphone siapa?
memang handphone dia. Karena uang dia yang beli. Nah ini loh, satu sisi bagus minta dia menabung untuk membeli sesuatu yang dia butuhkan. Betul gitu. Sampai di sini betul. Tapi masalah handphone, hati-hati. Ini bukan masalah kepemilikan anak. Karena kalau punya dia kita memang tidak punya hak. Tapi kalau itu punya saya, sewaktu-waktu saya bisa ambil. Jadi kalau kita mau bilang ini kado ulang tahun, it's okay, masih boleh. Karena apa? Pokoknya intinya bukan beli pakai uang dia. Sehingga sewaktu-waktu saya bisa ambil. Nah itu, jadi kita buat kesepakatan dulu. Ini handphone, mami yang belikan loh ya, gitu ya. Jadi kalau kamu pakainya nggak benar, atau kamu melanggar aturan, maka ini sewaktu-waktu mami boleh ambil. Gitu. Saya tahu password handphone anak saya. Nah ini udah kesepakatan. Karena apa? Tidak ada yang perlu ditutupi. You juga boleh tahu password handphone mami. Oke, fine, balance kita sampai di sini. Nah, berikutnya tentang masalah teman sebaya. Bapak dan Ibu, ini anak-anaknya kemana? Ada yang sudah janjian sama temennya? Pergi ke rumah temen kan? Jalan-jalan di mall sama temennya, udah janjian. Itu gak pusing kan ya? Satu sisi bener gak pusing, udah biarin aja dia pergi sama temennya. Gitu. Tapi satu sisi kita juga harus tahu yang menjadi teman anak kita itu siapa. Karena pengaruh teman sebegitu besarnya terhadap anak-anak remaja ini. Gitu ya. Berikutnya adalah perkembangan spiritualitas. Nah ini juga perlu kita ketahui bahwa di masa remaja itu mereka sedang masa pencarian identitas. Jadi ya karena kita adalah umat-umat Kristen maka ya anak kita mau kita bawa kemana? Kita bawa untuk menjadi umat Kristen artinya ya dia harus tahu pergi ke gereja, ikut ibadah, ikut komsel atau segala macam. Supaya apa? Ini untuk memupuk terkait dengan identitas imannya. Sangat penting. Agama itu menurut saya bukan sesuatu hal yang kita bukan mengatakan bahwa yuk agama ini agama itu supaya apa, bukan. Agama itu adalah pagar di dalam kehidupan kita. Kita mesti punya pagar. Kalau kita nggak ada pagar ya kita sukanya aja ngelompat sana ngelompat sini. Nah itu pentingnya agama. Nah anak perlu tahu itu. Oke ya, next. Berikutnya. Nah Bapak dan Ibu saya ada satu video ya. Mungkin kalau dilihat video ini udah jadul. Saya pikir mungkin Bapak dan Ibu mungkin pernah juga menonton video ini. Tapi ada satu hal yang bisa kita tarik dari video ini. Silakan. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Abba, 食飯啦。嚟食飯。
how easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Apa? Resumnya apa? Say, lihat mo ang boleh. Lihat jadi sakit. But it's even harder not to love. Pak, Ma. Apa? Mama 食飯。仔，食飯。Ya, oke, Bapak dan Ibu. Dari video tadi, apa yang bisa kita tangkap? Tadi saya mendengar sepotong yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, ya, bahwa jadi orang tua kadang-kadang kita suka diam. Ada pepatah diam berarti emas. Tolong, kalau sama anak, diam itu berarti petaka. Nggak ada istilah diam itu emas. Apa yang kita saksikan dari video tadi, Bapak itu diam aja. Dia berharap anaknya mengerti. Dengan diamnya itu artinya dia sedang marah. Dia tidak setuju. Anak paham nggak? Enggak. Jadi dia terus saja melakukan perilakunya karena menurut dia toh juga tidak ada sanggahan dari orang tuanya. Tidak ada teguran. Artinya apa yang dia kerjakan? Ya benar aja gitu loh. Di mata dia. Ya. Nah, tapi sebagai orang tua kita perlu memberitahu batasan kepada anak. Nah, mungkin yang perlu kita ketahui adalah caranya seperti apa supaya itu tidak menyinggung. Karena apa? Tadi mereka cenderung sensitif. Mood swing. Ya, saya punya kasus satu, dia nggak mau pergi, ya, nggak mau ikut pergi dengan sepupunya. Jadi ceritanya ibunya ini minta anak ini ikut pergi dengan sepupunya menginap ke puncak. Dia nggak mau sebetulnya, tapi dia tahu kalau saya ngomong nggak mau, pasti saya diomelin, dipaksa pergi. Maksud orang tuanya baik, supaya anak ini bisa dekat dengan sepupu-sepupunya daripada lu dekat dengan temen. Bener sih, ini point of view orang tua. Point of view oleh anak, gue males deh pergi gitu. Karena apa? Nggak nyambung juga kadang-kadang, males lah nginep cuma 1-2 malam doang. Nggak mau. Tahu yang terjadi apa? Pas sepupunya itu udah mau jemput misalnya jam 10 gitu, jam 10 kurang dia ke toilet. Dia bilang aku mules. Ke toilet nggak keluar-keluar. Sampai setengah jam, ini kok anak nggak keluar-keluar gitu ya. Digedor pintu toiletnya, dia nggak mau buka. Bener dia nggak mau buka. Sampai ayahnya marah, akhirnya naik darah, didobrak pintu toiletnya. Urusannya apa? Sebenarnya dia nggak mau pergi. Cuma itu aja. Rusak ya pintu kamar mandi. Ini bukan masalah rusak pintu kamar mandinya. Berantemnya itu loh sama orang tuanya. Nah seperti itu. Anak udah bilang gue nggak mau ikut. Tapi ya itu. Lah ikut aja lah sama sepupu ini. Ini namanya jalan-jalan ke puncak masa nggak mau sih. Lah orang nggak mau gimana dong gitu loh. Nah ini urusannya sepele sebetulnya. Tapi ya itu terjadi begitu. Nah saya pikir video ini juga menjadi pengingat bagi kita sebagai orang tua. Jangan sampai terjadi sesuatu dulu gitu. Baru kita mau memperbaiki.
Enggak begitu. Ya sebelum nasi itu menjadi bubur, ya jangan ditambahin air banyak-banyak. Ya ceritanya gitu kan. Nah ini, jadi saya sering sekali menggunakan video ini untuk seminar parenting sebagai pengingat pada orang tua. Bahwa kadang-kadang kita bersikap seperti itu. Diam-diam, sebenarnya diam kita marah. Tapi dia nggak nangkep bahwa diamnya kita itu artinya marah. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang ingin saya paparkan bahwa tantangan-tantangan orang tua saat ini apa? Yang pertama adalah perbedaan nilai generasi. Jadi orang tua ya dan juga remaja ini seringkali berbeda dalam penggunaan teknologi. Coba Bapak dan Ibu punya handphone untuk apa? Untuk WhatsApp, ya kan? Untuk bisnis. Ya mungkin iyalah Instagram, media sosial gitu untuk scroll-scroll. Tapi bagi anak-anak, bagi anak remaja kita, sebenarnya penggunaan media sosial handphone itu untuk apa? Coba saya tanya, ada Bapak dan Ibu yang ingin coba menjawab? Bagi anak remaja, handphone untuk game, oke, fine. Apa lagi? Hah? Hiburan, oke, fine. Ada lagi? Ngobrol sama teman, yes. Ada lagi? Hah? Ikuti perkembangan zaman, betul. Ada lagi? Supaya keren, iya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu, kita menyekolahkan anak kita tentunya mau di sekolah yang bagus, iya kan? Sekolah bagus itu teknologi. So apa? Sekolah sekarang mengizinkan anak bawa handphone ke sekolah. Untuk apa? Cari materi di Google. Anak sekarang pakai ChatGPT itu jago. Jangan salah. Jadi dia gunakan gadgetnya sebenarnya untuk mengerjakan pekerjaan sekolah juga. Nah ini yang gak kita lihat. Yang kita lihat tadi betul untuk main game, untuk keren-kerenan, supaya nggak ketinggalan zaman. Betul, saya nggak bilang itu salah, betul sekali. Tapi di satu sisi memang ada kegunaan untuk, ya itu tadi. Dia perlu untuk mengerjakan pekerjaan sekolahnya. Dia perlu karena dia punya grup WhatsApp. Yang sekarang ini contoh sekolah anak saya aja deh. Guru itu memberikan informasi pada siswa tuh melalui grup WhatsApp. Jadi kalau dia nggak punya handphone atau grup WhatsApp-nya itu di handphone orang tuanya, ya kalau orang tuanya pantau. Kalau nggak pantau, dia ketinggalan. Kerja kelompok nggak bisa karena nggak tahu. Orang tuanya semua yang kontrol. Nah ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Kadang-kadang bukan kita nggak melihat, tapi kita nggak tahu bahwa ternyata gadget itu digunakan juga untuk hal yang positif. Nah ini loh perbedaan generasi ini. Dulu mah kita ngapain pakai handphone, nggak perlu gitu kan ya. Ya sekarang perlu. Ya kan, mau nggak mau, apalagi kemarin nih cerita 1 minggu kemarin, apakah anak-anaknya pada daring juga? Iya kan? Nah sekolah online dari rumah, kalau nggak pakai gadget pakai apa? Nggak bisa. Tapi kita zaman dulu ya nggak perlu gitu. Nah ini ada perbedaan penggunaan teknologi ini. Ya, nah jadi inilah yang kadang-kadang menyebabkan adanya kesalahpahaman. Ada konflik di rumah. Kita lihat kayaknya dia pegang handphone. Udah curiga aja nih dia pegang handphone kalau nggak dia scroll TikTok, YouTube Short, main game gitu kan. Udah curiganya itu aja. Tapi pernah nggak betul-betul kita lihat penggunaan handphone dia untuk apa? Nah kadang-kadang mulut ini lebih cepat ngomongnya gitu kan. Main handphone terus. Tanya dulu dong, kamu pegang handphone tuh lagi ngapain gitu. Coba diganti pertanyaannya. Nah berikutnya, tantangan yang berikutnya adalah konflik aturan rumah dan keinginan anak. Bapak dan Ibu, tentunya kita punya anak, kita punya harapan. Saya ingin anak saya seperti ini, saya ingin anak saya seperti itu, gitu ya. Pengennya mereka mandiri. Maunya
Ya bisa lalu bangun tidur beresin tempat tidur sendiri, ya kan. Pulang ke rumah, ya ya sepatu atau sendal tuh ditaruh deh di tempatnya. Gitu kan, sederhana maunya. Dilakukan gak sama anak kita? Dilakukan gak? Ayo Bapak dan Ibu. Enggak, geleng-geleng semua, termasuk anak saya juga geleng-geleng. Tapi urusan sendal oke lah, masih beres dia. Tapi cuma disuruh ngelipet bed covernya aja. Wah, itu trainingnya berminggu-minggu Bapak dan Ibu. Jadi bukan urusan hari ini kemudian besok dia kerjakan, tidak. Itu berminggu-minggu sampai akhirnya dia bisa melipat sendiri bed covernya kalau bangun tidur. Sedemikian loh gitu. Mungkin Bapak dan Ibu, ya ampun kalau dulu ya opa lu suruh mami ngeberesin ini itu mah langsung dikerjain, iya kan. Sekarang berkali-kali pakai nego lagi. Boleh gak sih kalau gue nggak beresin? Nah, kan ada mbak. Itu. Bukan urusan ada mbak nggak ada mbaknya, bukan. Masalahnya adalah kita ingin dia mandiri. Itu kan poinnya kan di sana. Tapi enggak, menurut dia nih jadi tugas. Nah, ini loh. Jadi antara point of view si remaja dengan point of view dari si orang tua ini yang berbeda. Gitu. Lah mulailah urusan ini jadi ketegangan, perselisihan. Ya kan? Diem-dieman. Itu bener deh, saya paling benci sekali orang yang kalau marah atau kalau gak seneng tuh diem. Kita gak tahu maunya apa gitu. Lah anak-anak itu begitu, dia diem. Suruh itu ya gitu. Apalagi kalau sama pasangan. Kalau pasangan yang kayak gitu, mulai silent treatment, hati-hati ya Bapak dan Ibu. Gitu. Itu menyimpan dendam. Sungguh, itu menyimpan dendam. Karena apa? Emosi itu gak keluar. Akhirnya yang disimpan adalah apa? Sakit hatinya. Nah itulah yang kadang-kadang orang bilang bahwa orang ini punya trauma. Orang ini punya inner child yang terluka. Ya karena begitu. Oke, Bapak dan Ibu ya, saya pikir ini tantangan ini juga harus kita bereskan. Bukan hanya dengan anak, tapi juga dengan pasangan. Oke, next berikutnya. Nah, ada kekhawatiran tentang pergaulan dan internet. Ya, para orang tua itu khawatir dengan pengaruh teman sebayanya, ya, dan juga resiko-resiko online. Ini nggak bisa kita pungkiri, banyak scammer. Jadi saya selalu mengingatkan anak saya, hati-hati kalau ada orang yang DM kamu. Di Instagram, ya, Facebook gitu. Karena apa? Ya itu, kamu cantik banget gitu ya. Pertanyaannya cuma simple, aku suka deh background foto kamu. Itu di mana? Mulai dong kita jawab, oh ini aku di Bali. Oh Bali itu di Indonesia ya? Oh aku 3 bulan lagi aku punya trip loh ke Bali. Nah, yang kayak gitu. Kayaknya mau berteman kayaknya. Hati-hati itu scamming. Ya, dan ini banyak kejadian dan itu sudah terbukti. Ya, ujung-ujungnya dia minta foto lah, apalah segala macam dan akhirnya uang. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu juga hati-hati sekarang AI itu luar binasa. Bukan luar biasa, luar binasa, sangat mematikan. Gampang sekali itu dikutak-kutik, kemudian ya udah jadilah apa yang diinginkan. Nah ini jadi warning juga buat kita sebagai orang tua. Nah makanya sebagai orang tua kita perlu warning ke anak kita tentang hal-hal yang seperti ini. Kalau ada buktinya boleh tunjukkan. Gitu. Jadi tunjukkan, ini loh buktinya. Jadi bukan mami ini sekedar ngomong, bukan. Benar nih sudah kejadian pada siapa. Nah jadi real ya, anak sekarang kan kritis. Kalau nggak ada contoh tuh kayaknya belum kejadian tuh belum kena deh gitu. Belum dong gitu. Ya tapi siapa yang mau kejadian dulu gitu kan.
Bahaya ini masalahnya. Nah yang seperti itu. Lalu juga gaya fashion tadi saya bilang. Ya urusan gaya fashion tadi. Kalau kita lihat aduh kayaknya kok anak perempuan baju ya oversize begitu. Celana gede-gede gitu. Gimana sih ngeliatnya gitu. Ya tapi mereka suka, kata dia apa? Nyaman. Mau ngomong apa kita? Ya sudahlah. Menurut dia nyaman gitu. Ya. Kalau saya bilang, coba kamu pakai celana yang ini mau nggak? Mau nggak? Kalau mau mami beliin. Ya udah. Dia jawab begitu. Ya udah kita beliin. Kalau dia nggak suka nggak dipakai loh. Bener ya? Numpuk aja tuh di lemari pakaian. Nggak mau dia pakai. Yang dia pakai yang menurut dia nyaman tadi. Nah itu terus dipakai. Sampai kita bilang nih anak kayak nggak punya baju lagi gitu ya. Itu lagi yang dipakai. Kata dia nyaman. Mau ngomong apa? Ya sudah. Ya, berikutnya. Sulitnya komunikasi karena anak menjadi lebih tertutup. Bapak dan Ibu, coba pernah ngobrol nggak dengan anak-anaknya di rumah? Ngobrol, bukan bertanya loh ya. Kalau nanya udah nanya, hari ini ada PR nggak? Udah belajar belum? Besok ada ulangan nggak? Itu bukan ngobrol, itu bertanya. Tapi pernah nggak kita ngobrol? Ngobrol apa? Hal-hal sepele aja. Lu lagi main game apa sekarang? Roblox, oke. Main Roblox tuh kayak gimana sih ya? Saya terus terang aja, saya juga nggak paham main Roblox itu. Tapi ya sok-sokan mau tahu aja gitu. Bukan karena saya mau main, tapi saya perlu tahu memang dia main apa gitu. Main Roblox itu begini loh mami, lihat nih mami. Melon bisa segede gini, keren juga ya saya bilang. Oh gamenya begitu, terus sudah gede gitu mau diapain? Ini bisa dijual mami, nanti dapat uang. Oh oke, terus duitnya buat apa? Nanti bisa tanam lagi, nih beli ini, beli itu. Nah itu ternyata Roblox ada yang main tanam-tanaman juga ada. Terus ada Roblox yang lain lagi, dia nyari temennya ngumpet gak tahu di mana. Nah beda lagi nih, Roblox juga sama. Nah ini loh yang perlu kita tahu. Sesekali dipantau, lihat. Karena apa di Roblox itu juga ada yang terselubung ya, itu karena tadi dia kayak ada dimensi yang beda-beda gitu loh. Nah ada yang mepet-mepet terkait dengan seksual. Nah ini kita harus waspada. Makanya saya perlu tahu anak saya main Roblox sama siapa. Seperti itu. Ini kita perlu tahu. Juga ketika kita gak bisa masuk, gak bisa ngobrol dengan mereka, kayaknya akses tuh dia tutup. Apapun dia gak mau ceritakan pada kita. Seperti itu loh. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, coba lihat, coba kita pikirkan, apa sih yang menjadi tantangan ketika kita mau bicara dengan anak remaja kita? Apa? Merasa gak sih dia lebih percaya temennya daripada orang tuanya? Dia lebih senang bercerita sama temennya daripada sama orang tuanya. Karena apa? Orang tua itu ya belum selesai juga gue cerita, komennya panjang. Nah akhirnya udahlah males deh. Itu kan yang terjadi. Nah ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita gitu. Ya, berikutnya. Nah, kalau kita punya tantangan, maka kita harus punya strategi untuk mengatasi tantangan itu. Yang pertama adalah mengembangkan komunikasi yang positif. Maksudnya komunikasi yang positif itu apa? Bapak dan Ibu, dari tadi saya perhatikan, Bapak dan Ibu mendengarkan kok saya ngomong. Enggak dikomen tuh dari tadi. Nah, bisa nggak kalau ngobrol dengan anaknya seperti ini juga? Dengerin aja udahlah, cuma pasang kuping aja. Tapi tolong kalau mendengarkan, handphonenya tolong ditaruh dulu. Ya, yang terjadi ya cerita aja, cerita. Apa? Oh iya, sambil scroll, nggak tahu scroll apa. Kalau memang perlu, penting, bilang sebentar.
mami atau papi bales dulu ya WA ini. Nah, atau perlu angkat telepon, sebentar telepon dulu. Infokan aja, it's okay. Setelah itu ya kita balik lagi tune in. Kayaknya memang jadi PR ya bagi kita untuk meninggalkan gadget. Kita nuntut ke anak kita, tapi kita sendiri begitu. Bangun tidur ambil handphone gak? Ambil handphone. Apa yang dilihat? WhatsApp mungkin, atau Line atau apa. Anak kita begitu juga enggak? Yes, karena apa? Dia mencontoh dari kita. Anak itu meniru. Salah satu cara mereka belajar adalah meniru. Memodel, kitalah modelnya. Kita omelin dia tapi kita gak bercermin. Kita sendiri bagaimana? Wong kita begitu kok. Lagi ngobrol atau misalnya di meja makan juga pegang handphone. Mau omelin anaknya. Lah kita juga begitu. Nah ini PR. Benar-benar PR sekali. Saya tuh mencoba juga Bapak dan Ibu. 1 jam sebelum tidur saya tinggalkan handphone saya. Tapi agak susah. Belum berhasil saya sampai hari ini. Itu PR bagi saya pribadi. Nah itu kan juga sama. Ketika kita menerapkan pada anak, coba deh terapkan pada diri kita sendiri, kita mampu nggak? Ya, jadi ingat bahwa kita juga perlu menjadi pendengar yang aktif. Nah, supaya komunikasi ini jadi efektif. Saatnya kita menyangga, saatnya kita memberikan masukan, ya silakan. After dia menjelaskan. Karena penjelasan belum kelar, udah dikomen. Capek deh gitu. Ya. Berikutnya, beri batasan yang jelas dan fleksibel. Jadi tetapkan aturan yang memberikan struktur ya sekaligus memberikan ruang untuk penyesuaian sesuai kebutuhan. Jadi gini Bapak dan Ibu ya, ini kan sistem di dalam keluarga itu beda-beda. Saya lihatlah ya, satu contoh keluarga ini, dia anaknya boleh main handphone, itu hanya di Sabtu dan Minggu. Apa yang terjadi di dalam keluarga ini? Anaknya kalau hari Sabtu atau hari Minggu, si anak ini mau diajak keluar, itu susah banget. Jadi seolah-olah kayak baru bertemu pacarnya tuh cuma bisa Sabtu dan Minggu. Intens pegang handphonenya. Karena sayang nih, waktunya cuma Sabtu dan Minggu. Ini yang terjadi. Ada keluarga lain lagi, anaknya boleh main handphone dan itu tidak dibatasi. Silahkan Anda main handphone. Ya, ada keluarga lain lagi yang oke, anaknya boleh main handphone tapi kalau PR kamu sudah selesai, pulang les gitu ya, sudah makan silakan. Tapi ada batasan jam, hanya boleh sampai jam 8. Karena jam 9 malam kita tidur. Coba Bapak dan Ibu lihat dari ketiga pola keluarga ini, mana yang lebih oke? Keluarga satu cuma boleh Sabtu dan Minggu seharian, Senin sampai Jumat no gadget sama sekali. Keluarga 2 boleh bebas. Keluarga 3 boleh main handphone tapi PR udah selesai, sudah pulang les, sudah makan, lu udah beres, boleh main handphone tapi hanya sampai jam 8. Mana kira-kira Bapak dan Ibu yang oke menurut Bapak dan Ibu? Betul yang ketiga. Tapi ini happen loh, yang keluarga 1, keluarga 2 ini juga ada loh. Gitu, yang menerapkan demikian. Nah itu tadi saya bilang, anak yang di keluarga pertama ini akhirnya apa? Ketinggalan berita. Benar ketinggalan berita. Ada PR, ada kerja kelompok apa, dia ketinggalan. Karena handphonenya nggak boleh dipakai Senin sampai Jumat. Jadi handphone itu off, mati. Cuma on di Sabtu dan Minggu. Memang orang tua info ke guru, jadi nomor maminya aja yang dimasukin. Nah itu tadi, maminya juga sosialita. Sosialita itu sibuk, ya kan? Baru lihat WA dari gurunya malam. Coba. Malam tuh mau tidur bukan mau ngerjain tugas. Akhirnya uring-uringan anaknya. Tidurnya kemalaman, besok mesti bangun pagi. Ini terjadi
gitu. Bukan saya bikin skenario, bukan. Dan ini happen gitu, maksudnya beneran terjadi seperti itu. Nah jadi berikan batasan yang jelas. Mana boleh, mana tidak boleh. It's okay, kamu boleh main handphone kamu, tapi sampai jam 8 ya. Jam 8 stop. Kalau saya pribadi, saya terapkan yang ketiga. Jadi anak saya bilang, jam 8 stop. Kalau saya masuk kamarnya, saya lihat dia main handphone, saya tanya, batas waktu kamu sampai jam berapa? Jam 8. Oke, sekarang udah jam berapa? Oh iya, udah jam 8. Dia taruh, sudah. Gituin aja, tanya dulu, lu inget gak aturannya apa? Karena sebenarnya kalau saya mau gampang, kita tinggal pasang itu loh, alarm di handphone. Jadi begitu jam 8 dia stop. Gak bisa akses apa-apa. Ada kok, parenting control. Ada itu, aplikasi itu. Bisa seperti itu. Cuma satu sisi saya ingin anak saya punya tanggung jawab. You sudah deal dengan saya, artinya ya kita sama-sama setuju. Kamu lakukan. Itu yang saya terapkan. Berikutnya hargai identitas anak. Nah ini ya, hormati individual anak Anda untuk meningkatkan harga diri dan keamanan emosionalnya. Anak itu perlu aman juga secara emosional. Bahwa dia hargai, dia tahu dia dipercaya oleh orang tuanya. Jadi gak perlulah, mana handphone kamu, kita cek. Gak perlu menurut saya seperti itu. Tapi kalau bapak dan ibu worry, ini kalau saya ya, anak saya udah tidur, saya buka handphonenya, saya baca chat-chatnya. Ya, tapi dia pintar, dia tahu kok handphonenya dicek. Jadi chat-chatnya dia itu udah dia delete. Iya kan? Nah, cuma saya lebih pintaran dikit. Saya punya backup WhatsApp-nya. Jadi saya bisa cek walaupun dia sudah hapus. Karena Google, Gmail-nya itu pakai Gmail saya. Bukan Gmail dia. Nah ini loh, sebagai orang tua kita juga harus punya trik, punya strategi gitu. It's okay, gak usah terang-terangan di depan dia. Ya kalau memang merasa perlu terang-terangan ya boleh, kita cek bareng-bareng. Tapi nyaman gak Bapak dan Ibu? Saya pikir suami istri pun kalau kita ngecek handphone, saling ngecek handphone gitu kesannya kayak apa gitu kan ya. Kamu gak percaya saya? Nah kira-kira anak juga merasa begitulah. Dia punya harga diri kan. Nah kita sedang membantu dia membangun harga diri. So, nah itu tadi berikan tanggung jawab, batasan-batasan, silakan kamu lakukan. Nah itu. Berikutnya. Jadilah teladan iman dan etika. Nah kita perlu menunjukkan nilai-nilai perilaku yang mencerminkan prinsip moral dan juga spiritual. Bapak dan Ibu, tadi saya tanya, ya kan, anak-anaknya kemana? Anaknya ada di sini juga, tapi dia ke teman-temannya. Tahu kan bahwa orang tuanya lagi di gereja. Nah, itu. Ikut kita berpartisipasi, entah itu ikut korlah atau ikut komsel, ikut apalah gitu. Supaya anak tahu bahwa kita sebagai orang tua juga kita ini adalah orang yang beriman. Berikan kebiasaan ya bahwa dia perlu doa, bangun tidur berdoa, mau makan kita berdoa, seperti itu. Atau mungkin ada momen berdoa bersama sebelum tidur. Lah ini satu hal yang boleh kita bina, kita tetapkan. Seperti itu, supaya ada waktu-waktu yang khusus yang memang, ya ini kamu harus tahu, ini kamu lakukan. Bukan karena terpaksa, tapi saya berharap bahwa ini bisa menjadi satu kebiasaan. Tapi kebiasaan yang baik. Gitu. Kalau orang tuanya nggak pernah berdoa, nggak pernah ke gereja, anaknya aja, ayo pergi sana gereja, gitu. Sendiri orang tua nggak pernah ke gereja, ya bagaimana anak yang bisa ke gereja, gitu loh. Bisa sih, sebagian ada lah yang begitu, tapi seberapa banyak yang bisa begitu? Jadi mereka perlu teladan, kita perlu tunjukkan, gitu loh, ya. Dukung secara spiritualitas ya, ikut diajak partisipasi. Misalnya kalau Natal, yuk kamu ikutan tuh jadi panitia. Atau bisa apa sih, nari kek, nyanyi kek, apa boleh silakan. Apa yang kamu ingin, ayo pergi. Nah supaya dia juga punya komunitas, tapi komunitas di dalam gereja.
selain komunitas di sekolah tadi. Nah, berikutnya perlu berikan pujian. Apresiasi setiap pencapaian anak. Ingat ya, pencapaian anak itu enggak melulu optimal, tidak. Tapi begitu dia sudah mencapai apa yang kita harapkan, itu boleh kita puji. Sebenarnya proses lebih penting daripada hasil. Oleh karena itu apapun yang dia capai, entah itu baik, entah itu buruk, ya perlu kita apresiasi. Oke, it's okay, kali ini mungkin gak bagus. Ya, kali ini gak menang misalnya. Tapi mami tahu kok kamu udah berusaha, it's okay gak apa-apa. Artinya lain kali kamu harus apa? Coba kita evaluasi kurangnya di mana. Kamu kurang apa? Oh ya aku kurang ini nih, aku kurang itu. Nah itu yang kamu antisipasi. Nah ini caranya. Coba kita pelan-pelan kita terapkan, gak ada kata terlambat. Mulai hari ini it's okay, boleh. Tadi saya bilang, kan kita sama-sama sharing ya Bapak dan Ibu. Saya juga menerapkan apa yang saya terapkan pada keluarga saya itu juga berdasarkannya sharing-sharing begini gitu loh. Dari apa yang saya dapat dari klien-klien saya gitu. Karena ternyata apa yang terjadi itu ini tuh efek dari pola asuh orang tua. Gitu. Belum lagi ada urusan anak-anak yang suka self harm. Tahu Bapak Ibu self harm? Pakai silet, pakai cutter. Dia pinter, yang di cutter, yang disilet di bagian yang tidak terlihat. Kan pakaian sekolah itu sampai di lengan ya. Jadi yang dia cutter itu bagian sininya. Gak kelihatan. Bagian paha dalam, gak kelihatan. Coba Bapak dan Ibu, sekali-sekali boleh periksa tubuh anaknya. Karena memang gak kelihatan. Jangan sampai, ini saya sedih sebetulnya. Saya punya satu klien, anak perempuan, waktu dia ketemu saya itu baru kelas 6 SD. Dia ketemu saya juga karena di refer, karena saya praktek di klinik tadi ya. BJ Medical Center itu klinik, jadi ada dokter. Jadi dia di refer dari dokter. Karena apa? Paha bagian dalamnya habis di cutter. Gara-gara apa? Laptopnya disita sama maminya. Sepele sekali ya kayaknya. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Memang banyak problem di dalam keluarga ini. Tapi ya puncaknya itu. Bagian paha dalam. Memang nggak kelihatan kan? Tapi ya karena saking banyaknya jadi berdarah. Nah itu makanya ketahuan. Itu juga yang tahu si Mbak. Kok si Non lama banget katanya di toilet. Coba deh ibu liatin katanya gitu. Baru ketahuan. Dan itu bukan yang pertama. Nah, yakinlah itu bukan yang pertama. Dicek di bagian tubuh lainnya ada bekas-bekasnya. Cuma ya itu gak kelihatan. Jadi kalau mereka self harm itu enggak di tempat yang terlihat. Karena tahu loh, pakai baju seragam sekolah kan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini warning sekali. Saya ketemu klien ini saya sedih terus terang. Karena saya juga punya anak perempuan usianya segitu gitu loh. Kita melihat begitu, aduh ini bagaimana sih kok ini bisa terjadi gitu. Tapi ya itu terjadi gitu, itu real gitu. Nah ini menurut saya kita harus jadi warning, jangan sampai ini terjadi pada anak-anak kita. Seperti itu. Jadi ada point of view itu loh yang membuat kita ini berjarak. Anak mikirnya kayak apa, sebagai orang tua kita juga mikirnya kayak apa. Nah ini gak ketemu. Karena apa? Kita tidak komunikasikan. Padahal sebetulnya kita boleh infokan. Oke, kalau mami pulang kerja gitu ya. Artinya ya mungkin mami capek. Tapi kalau something kamu pengen ngobrol atau apa boleh kok. Nanti setelah mami mandi misalnya. Kamu boleh masuk ke kamar mami. Kamu omongin. Ya kalau menurut kamu gak penting. Ya it's okay, nanti kapan-kapan kalau kita lagi santai gitu kita ngobrol seperti itu. Nah Bapak dan Ibu kadang-kadang kita juga perlu menyediakan quality time. Saya paham lah kita sekarang kondisi
kita sekarang ini kebanyakan adalah ayah dan ibu bekerja. Kondisi jalanan macet. Sampai di rumah itu baru jam 7, kadang-kadang ada yang jam 8, jam 9. Udah mesti beres-beres, tidur. Besok harus bangun lagi pagi-pagi seperti itu. Jadi ini tantangan kehidupan pribadi orang tua yang kemudian mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan anak kita. Betul kan? Nah, dari sisi ini aja. Coba Bapak dan Ibu mungkin melihat dari tadi identitas saya itu kan ya, saya punya pekerjaan begitu banyak. Mungkin Bapak dan Ibu berpikir, saya sibuk gak kira-kira? Sibuk, saya sibuk gitu. Lah, terus waktu sama anaknya bagaimana? Saya, kalau sampai saya punya deadline, malam ini saya gak bisa ngapa-ngapain, saya infokan dulu. Sorry, Mami kerjanya belum kelar nih, jadi bakal kerja sampai malam. Tapi saya tahu jam tidur mereka jam 9, setengah 10. Setiap jam segitu saya udah masuk ke dalam kamar. Oke, kalian udah mau tidur belum? Sudah. Saya matikan lampu, udah kita berdoa dulu. Setelah itu saya cium, mereka tidur, saya kembali bekerja. Gitu. Nah, kalau punya waktu, bukan kalau punya waktu, maksudnya kalau saya tidak deadline begitu, ya saya masuk ke kamar mereka lah, ngobrol dulu lah. Apalah ngalor ngidur gak jelas lah yang diomongin. Yang ngomongin soal film, yang ngomongin ya itu tadi. Saya cuma candain anak saya yang kecil itu kan, dia punya keras ini, punya keras itu. Makanya saya tahu, karena dia mau cerita gitu. Hari ini dedek sama keras dedek begini, oh ya dengerin aja, it's okay. Ya ini kan bukan masalahnya nyangkutnya ke seksual. Ya saya pikir it's okay, gak apa-apa. Anak yang gede cerita apa? Cerita tentang film yang lagi hot, yang lagi viral gitu yang dia tonton. Ya udah dengerin aja seperti itu. Cuma mendengarkan aja ya it's okay lah. Ya sok-sok ikut seru aja padahal sebenarnya itu cerita juga kayak apa juga saya gak tahu. Terus, nah kayak gitu aja. Ya dia exciting aja cerita. Oke, fine, udah itu aja. Jadi target kita itu nggak melulu dia harus menceritakan satu masalah gitu loh. Seolah-olah kita ini adalah penolong untuk membereskan masalahnya dia gitu. Kenapa? Orang tua kan harapannya begitu kan ya. Kayaknya kita itu problem solver untuk anak-anak kita. Padahal nggak perlu. Tadi dia juga berusaha ya Richelle ya. Kalau bisa aku beresin dulu sendirilah. Kalau nggak bisa ya terpaksa aku ngerepotin mami lah. Nah seperti itu. Ini point of view dari si anak. Oke, thank you Ibu, thank you Richelle ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Tuhan memberkati. Baik, mungkin udah waktunya udah habis. Oke, baik. Mungkin Bapak dan Ibu dari sesi sharing ini justru kita bisa saling bertukar. Atau mungkin ada yang, anak gue juga begitu loh ternyata gitu ya. Nah, jadi dengan kita tahu masalah dari anak kita, saya berharap bahwa Bapak dan Ibu bisa memperkirakan sebetulnya dari sisi anak tuh apa sih yang dia pikirkan. Gitu loh. Oke. Jadi saya ingin Bapak dan Ibu merefleksi ya. Bahwa dari kegiatan ini kita mau menyoroti tentang perbedaan perspektif dan tantangan dalam menyeimbangkan ya keinginan remaja tadi, dia mau mandiri. Tapi kita punya ya naluri orang tua untuk melindungi anak kita. Kita punya ekspektasi sebagai orang tua, saya juga mau jadi orang tua yang baik loh gitu. Jadi kesannya kalau kita nggak menjadi hero untuk anak kita, kadang-kadang itu juga menyakitkan buat kita, betul nggak? Ya kan? Seolah-olah ya apa sih masa lalu, masa nggak bisa mami atau papi beresin gitu. Nah tapi ada perbedaan perspektif ini yang menyebabkan sebetulnya kita perlu menyeimbangkan supaya ini kita bisa nyambung. Supaya nggak ada gap antara orang tua dengan anak. Seperti itu. Next, nah satu hal yang perlu saya simpulkan ya, bahwa kita perlu membangun komunikasi efektif dengan anak-anak remaja kita. Ya, jadi coba prioritaskan untuk mendengarkan daripada berceramah. Apalagi ibu-ibu ya, kayaknya kalau nggak ceramah tuh gimana gitu ya, nggak afdol ya.
kebutuhan untuk ngomongnya nggak terpenuhi. Ya kan? Apa aja diomelin. Suami lagi baik-baik, diem-diem juga kena omel. Nah gitu. Karena kalau nggak ngomel nggak afdol. Nah gitu. Kalau rumah nggak ada mami, silent. Bingung. Ngapain kita gitu ya. Mami nggak ada, mati gaya. Karena nggak ada yang ngomel. Ya kan? Tapi tolong Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu, boleh direm dulu gitu ya. Bila perlu pakailah plester dulu lah, dengerin anaknya lagi ngomong apa. Ya, ini juga berlaku untuk pasangan. Sama ke pasangan kita juga demikian. Berikutnya, validasi perasaan dan pengalaman. Jadi terhadap suatu hal tadi, kita boleh tanyakan, jadi apa yang kamu rasakan? Aku sedih mami. Atau aku happy papi gitu. Aku senang, aku ini, aku itu. Boleh kita validasi perasaannya. Bahwa dia sedih itu boleh kok. Bahkan anak menangis ya boleh. Karena kadang-kadang orang tua gini, ya ampun baru begitu aja udah nangis cengeng amat sih. Nah itu. Lah ya kalau dia sedih, dia sakit hati, abis diomelin kita, masa gak boleh nangis? Ya boleh aja nangis gitu. Tapi setelah nangis, harus kita ajak bicara. Kenapa kamu nangis tadi? Ya aku tahu aku salah. Atau misalnya suara mami itu terlalu kenceng, bikin aku sakit. Nah, kita nggak tahu. Makanya kita perlu tanya. Berikutnya, gunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong ekspresi. Jadi jangan tanya begitu. Jangan tanya begini, jadi kamu sedih atau senang? Sedih. Sedih ya? Iya. Udah, ya tidak aja. Coba bertanya itu lebih, gunakan kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu yang how, why gitu ya, bagaimana atau mengapa. Nah itu butuh penjelasan. Dibandingkan dengan cuma kita tanya iya atau tidak gitu. Mau makan? Iya. Enggak gitu. Boleh ditanya, kita mau makan apa hari ini? Gak tahu terserah mami deh. Oke, coba deh kamu lihat-lihat deh. Sekarang lagi viral apa sih? Nah, kita coba cari yuk. Nah, yang seperti itu. Karena kita tahu kan, dia kan scroll kan. Kita mau tahu apa yang dia lihat sebetulnya. Tanyanya apa? Nanya aja kafe yang lagi viral. Padahal sebenarnya bukan itu mungkin yang dia lihat. Tapi kan kita bisa tahu. Gitu. Minta dia cari. Coba kamu deh yang cari kita hari ini makan apa. Nah boleh yang seperti itu. Berikutnya, menjaga kesabaran dan empati selama konflik Bapak dan Ibu. Sebenarnya ketika kita marah gitu, kondisinya kita marah, kita sebel dengan anak kita. Itu ada dua metode yang bisa kita pilih. Yang pertama namanya adalah metode kuratif. Yang kedua metode preventif. Kuratif itu terpaksa nih mulut udah ngomel nih, marah-marah. Setelah marah-marah, jangan cuma marahnya doang. Setelah itu coba tanya pada anak, tahu nggak mami marah tuh karena apa? Nah gitu loh. Hati-hati dengan sumpah serapah. Karena kita kadang-kadang tuh sampai kita kayak nyumpahin anak kita. Ya udah bego aja terus loh gitu. Ya ampun, mau anaknya bego mulu? Kan enggak gitu. Jadi hati-hati sebelum mengucapkan kata-kata itu. Atau kalau Bapak dan Ibu tahu bahwa saya nih orangnya meledak-ledak, lebih baik ketika sudah marah, ini kan rasa ubun-ubun tuh udah panas banget ya. Boleh keluar dulu deh dari ruangan. Tarik napas, 5 hitungan. Tarik dari hidung, hembuskan dari mulut. Ya, jadi jangan dari hidung tarik, hembus dari hidung juga, salah. Jadi kalau relaksasi itu tariknya dari hidung, hembuskan dari mulut. 5 kali. Setelah itu hadapi lagi anaknya. Saya yakin marahnya tetap masih ada, tapi kita sudah lebih reda. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita itu lebih terkontrol. Jangan sampai tadi sumpah sarapahnya keluar semua. Tuh, kalau itu sudah terjadi, itu hal yang menyakitkan.
Jadi berhati-hati kita sebagai orang tua. Karena kan memang ya ucapan adalah doa. Nah, ucapkanlah hal yang baik-baik. Daripada ngomong bego lu mending bilangin pinter lu. Dasar anak mami terlalu pinter nih begitu. Nah, itu lebih bagus. Ya kan? Nah, berikutnya, menumbuhkan kepercayaan melalui dialog yang konsisten dan saling menghormati. Bapak dan Ibu, tadi saya bilang, kita ini orang tua adalah model. Tolong dengan pasangan, saya tahu dengan pasangan kita itu laki dan perempuan itu berbeda. Mau disamain bagaimanapun gak bisa. Laki dan perempuan beda. Kita bisa punya beda pendapat, yes. Tapi tolong selesaikan itu berdua. Gak perlu di depan anak, apalagi sampai teriak-teriak di depan anak. Pukul, waduh. Membanting barang, aduh. Bila perlu, udah lari deh ke kamar dah. Kunci pintunya, berantem dah di sana. Ya, mau lempar-lemparan bantal kayak atau apa kayak terserah. Tapi di kamar, gak perlu di depan anak. Dan satu Bapak dan Ibu saya pesan, sebagai orang tua ya, saya pikir Bapak dan Ibu menjadi pasangan suami istri bukan karena iseng-iseng kan ya. Memang jatuh cinta kan, akhirnya mau menikah kan. So, cinta itu perlu dipupuk ya. Ketika kita berbeda pendapat, itu namanya kita perlu toleransi. So, ingat Bapak dan Ibu, ini kunci di dalam pernikahan. Ketika kita bertengkar suami istri, selesaikan dalam satu malam. Ya. Jadi bukan cinta satu malam, bukan. Kalau berantem satu malam saja cukup. Gak perlu sampai besok, dan besok. Kalau sudah berantem, selesai malam itu, tutup. Tidak boleh diungkit. Karena yang menjadi pemicu konflik di dalam keluarga adalah yang lama diungkit-ungkit lagi. Lu masih ingat gak? Dulu kan lu juga begitu. Nah, ceritanya mau balas dendam nih. Nah, panjang kan? So, kalau sudah bertengkar, bereskan satu malam, udah itu tutup. Lupakan. Ya, kita hidup itu move on, bukan mundur. Jadi kalau sudah selesai, cukup. Jangan diperpanjang. Itu. Oke. Nah, saya tutup dengan satu quote. Ya, saya ambil dari, next boleh? Dari Amsal 22 ya, ayat 6. Dikatakan di sana, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini satu pesan Bapak dan Ibu. Bahkan di dalam kitab suci sudah dituliskan. Memang kita perlu mendidik anak-anak kita sejak usia dini. Supaya mereka punya bekal. Supaya mereka bisa hidup gitu ya. Kita katakan seturut dengan kehendak Allah. Demikian. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.